Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah mutu perikanan, manajemen mutu perikanan ya. Kita masuk pada materi penerapan CPIB, yaitu cara pembenihan ikan yang baik, dan CBIB pada kegiatan perikanan budidaya. CPIB yaitu cara berbudidaya ikan yang baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu bahwa proses mutu itu sangat penting dari hulu ke hilir, ya. Jadi dari mulai awal sampai akhir. Jadi ada yang namanya pengawasan keamanan pangan from farm to table, yaitu dari mulai, kalau kita bicara pertanian berarti dari sawah, kalau kita bicara perikanan berarti dari laut maupun dari kolam sampai kemudian ke konsumen, to table. Nah, bicara dari hulu itu ketika kita bicara perikanan maka kita mengenal GAP, Good Agriculture Practices, atau Good Aquaculture Practices, yaitu bagaimana cara berbudidaya yang baik. Dalam hal ini kita bicara tentang CBIB, sama ya, cara berbudidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik itu. Nah, nanti di dalam Good Aquaculture Practices itu ada beberapa hal atau beberapa poin yang akan berpengaruh, diantaranya sarana produksi ya. Ada sumber air, kemudian ada benih, kemudian ada tata kelola air, ada pakan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan proses budidaya. Nah, itu masuk ke dalam pra-panen. Kemudian ketika sudah panen, itu maka ada proses penanganan sehingga masuk ke dalam good handling practices ya. Jadi bagaimana menangani ikan yang baik itu nanti ada aturannya. Nah, setelah ditanganin kemudian kita kembali atau mengarah kepada pengolahan. Bagaimana cara mengolah yang baik ya. Good processing practices. Dalam hal ini yang diterapkan adalah GMP, yaitu Good Manufacturing Practices, bagaimana berproduksi yang baik, dan juga ada HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point ya. Nanti GMP dengan HACCP ini kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah diproses kemudian ikan ini atau produk olahan ini didistribusikan, sehingga pada saat proses distribusi harus tetap menjamin mutu dari produk yang didistribusikan, sehingga harus dilakukan atau harus mengikuti good distribution practices. Kemudian ketika dipasarkan, dia harus mengikuti aturan good retailing practices, bagaimana memasarkan produk itu sesuai dengan aturan. Dan terakhir adalah good catering practices, bagaimana produk itu akan terjamin mutunya ketika sampai di konsumen. Nah, sekarang kita fokus kepada bidang perikanan. Di sini ada sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir. Kita tahu bahwa ikan itu baik dari penangkapan maupun dari budidaya. Ketika ikan budidaya itu harus memperhatikan bagaimana cara berbudidaya ikan yang baik, CBIB ya, sehingga nanti dibuktikan bagaimana suatu usaha ini sudah menerapkan budidaya yang baik, sehingga dia harus bisa menunjukkan sertifikat CBIB-nya, sehingga perlu proses sertifikasi CBIB. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, di sini banyak poin-poin atau faktor-faktor yang berpengaruh. Ada pakan, ada obat, kemudian ada tata kelola air itu ya. Kemudian ada di sini ada NMRP, itu merupakan National Monitoring Residue Plan. Jadi
residu obat pun juga harus dipantau ya, sehingga bagaimana residu ini tidak berpengaruh terhadap komoditas yang dihasilkan. Nah, kita fokus dulu kepada perikanan budidaya. Setelah dipanen, dia dibawa oleh supplier. Nah, supplier ini pun juga harus memiliki sertifikat tentang bagaimana dia menunjukkan mutu yang bagus. Di sini ada sertifikat CPIB ya. Kalau CPIB berarti dia di sini kita bisa bicara cara pembenihan ikan yang baik, atau cara bagaimana dia mampu sebagai personal yang baik itu ya di sini. Kemudian nanti akan masuk ke pengolahan. Nah, sebelum masuk ke pengolahan, sama-sama masuk pengolahan, kita akan membahas dulu bagaimana yang dari hasil tangkap. Di sini di dalam penangkapan juga harus bisa menunjukkan sertifikasi CPIB, yaitu cara penangkapan ikan yang baik ya. Jadi kalau CPIB kita akan melihat konteksnya, apakah dia penangkapan, apakah dia pembenihan, itu nanti kita akan lihat ya, apakah dia personalnya. Nah, kemudian setelah ditangkap sama dia dilakukan proses handling di tempat pendaratan, tetap dilakukan monitoring. Kemudian ketika ditransportasikan sama tadi ya, ada bagaimana menerapkan good handling. Kemudian sama di supplier di sini dia harus juga menerapkan mutu yang baik. Kemudian di tempat pengolahan ada sertifikasi ACCP sama GMP tadi. Kemudian setelah menjadi produk, sebelum dia didistribusikan, dia harus memiliki sertifikasi HC. Apa itu HC? Yaitu Health Certificate ya, yaitu sertifikat kesehatan yang menunjukkan bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi. Nah, bicara sertifikasi itu apa? Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan di mana lembaga sertifikasi baik yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau pemerintah, yaitu memberikan jaminan tertulis bahwa produk, jasa, proses atau individu telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu yang dipersyaratkan. Jadi sertifikasi itu adalah prosesnya, sertifikat adalah produk outputnya. Nah, ini bisa kita lihat contoh sertifikat CBIB ya, cara pembenihan ikan yang baik atau cara berbudidaya ikan yang baik. Jadi kalau kita memiliki usaha misalkan pembesaran ikan atau pembenihan ikan, kita bisa mengajukan sehingga bisa mendapatkan sertifikat ini, sehingga komoditas kita dipercaya karena prosesnya sudah mengikuti cara berbudidaya ikan yang baik. Oke, selanjutnya cara pembenihan ikan yang baik itu merupakan standar sistem mutu pembenihan paling sederhana yang seharusnya diterapkan oleh pembenih ikan dalam memproduksi benih ikan yang bermutu. Bermutu itu seperti apa? Bermutu itu yang mengikuti persyaratan standar tertentu, dalam hal ini adalah SNI atau persyaratan teknis lainnya, serta memperhatikan biosecurity, kemudian mampu telusur dan menjaga keamanan pangan. Kenapa sih kita harus mengurus sertifikat itu? Sudah kita bahas minggu lalu ya, bahwa semuanya terkait dengan isu perdagangan global yang sangat kompetitif. Jadi siapa yang mampu memberikan mutu yang terbaik, itu yang bisa bertahan. Kemudian persyaratan mutu yang ketat dan keamanan pangan. Kemudian tuntutan konsumen terhadap mutu. CPIB itu merupakan unit pembenihan di mana output akhirnya adalah menghasilkan benih yang bermutu. Benih bermutu yang seperti apa, Bu? Benih bermutu ketika kita bicara standarnya adalah SNI, berarti ya harus mengacu ke SNI. Kemarin sudah kita bahas beberapa kriterianya, tumbuh cepat, kemudian seragam, keseragaman berapa persen,
kemudian sintasan tinggi itu berapa gitu, kemudian tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Maksud dari CPIB ini adalah merupakan pedoman bagi pelaku usaha pembenihan dan pembesaran, kemudian pedoman bagi para pembina dan auditor. Landasan hukum nanti bisa dibaca sendiri ya, ada beberapa yang menjadi landasan hukum tentang perlunya sertifikat ini. Nah, ini ada alur penyediaan benih bermutu dari mulai pemuliaan, kemudian ada Broodstock Center, kemudian ada di situ dihasilkan induk dasar yang diberikan pada UPT atau UPTD sehingga ada induk pokok. Di situ dilakukan pengawasan, kemudian diberikan kepada hatchery atau usaha pembenihan rakyat UPR. Nanti di situ ada sistem mutu CPIB sehingga nanti menghasilkan benih bermutu yang pada akhirnya akan dibagikan atau akan tersebar di masyarakat pembudidaya. Nah, hatchery atau UPR ini akan mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi sistem mutu ya. Selanjutnya, apakah yang menjadi manfaat ketika CPIB dan CBIB ini diterapkan? Yang pertama akan meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas, kemudian mampu telusur, kemudian memperkecil risiko kegagalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan tentu saja akan meningkatkan daya saing karena komoditasnya jelas bermutu. Nah, ketika bicara tentang CPIB itu ada beberapa tinjauan, yaitu ada aspek teknis, ada aspek manajemen, ada aspek keamanan pangan, sehingga nantinya outputnya adalah benih yang bermutu. Nah, sehingga nanti ketika kita bicara tentang CPIB, baik nanti di praktikum maupun penugasan, maka aspek-aspek ini yang harus kita bahas ya. Ada aspek teknis, aspek manajemen, aspek keamanan pangan, sehingga outputnya adalah benih yang sehat. Masing-masing nanti akan dibicarakan ya. Aspek teknis terkait dengan salah satunya adalah kelayakan lokasi. Apakah lokasi budidaya itu bebas banjir atau bahan cemaran? Kemudian bagaimana dengan sumber airnya, layak atau tidak? Kemudian di lokasi budidaya itu bagaimana tenaga kerjanya? Apakah kompeten ataukah murah atau seperti apa? Itu merupakan salah satu kriteria kelayakan. Kemudian berikutnya adalah kelayakan fasilitas. Bagaimana dengan bangunannya? Apakah mempunyai laboratorium? Apakah ruang mesin dan bangsal panen tersendiri? Ataukah semua menjadi satu? Kemudian apakah tempat penyimpanan bahan kimia tersedia? Semua ini menjadi kriteria dari nanti kelayakan ketika suatu unit usaha pembenihan itu mendapatkan sertifikat kelayakan. Sebagai contoh di sini salah satu unit usaha pembenihan itu memiliki kolam-kolam sesuai dengan fungsinya sendiri-sendiri ya. Mempunyai bak recovery, mempunyai bak inkubator itu ya. Bak recovery-nya pun juga terpisah antara jantan dengan betina. Kemudian ada bak filter dan tandon, ada bak pengendapan, kemudian untuk bak penelitian sendiri juga tersedia. Nah, kemudian kelayakan fasilitas lainnya, wadah penetasan, kemudian bak kultur pakan hidup, penampungan benih, sarana pengolah limbah gitu. Jadi semuanya lengkap. Ya. Ini yang sudah kita bahas tadi bahwa ada fasilitas mesin dan peralatan kerja, kemudian ada sarana biosecurity ya. Pada sarana biosecurity ini ada pagar dan ada penyekat, kemudian ada sarana sterilisasi, kemudian ada perlengkapan personilnya ya. Selanjutnya pada proses produksi ada manajemen air, sumber airnya ya. Dilakukan proses penjernihan, proses filterisasi ya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian manajemen induk. Bagaimana proses memilih induknya? Bagaimana proses karantina induknya? Ingat bahwa segala sesuatu harus mengacu kepada standar yang diadu. Dalam hal ini kita bicara SNI.
Artinya, unit usaha ini harus mengacu kepada SNI bagaimana memilih induk, ya. Dan semua terekam, harus ada dokumentasinya, harus ada rekamannya, sehingga nanti ketika auditor datang itu akan melihat rekaman gitu. Apakah yang dilakukan ini sudah sesuai dengan standar SNI atau tidak? Gitu. Kemudian manajemen benih, apakah sudah sesuai dengan SNI tentang cara aklimasi benihnya, cara pengelolaan airnya, cara ngasih pakannya, cara merawat kesehatannya, itu ya. Semuanya harus terdokumentasi. Kemudian panennya juga seperti itu ya. Panen, kemudian cara distribusinya. Oke, kita lanjutkan. Penerapan biosecurity merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja sebagai upaya untuk mencegah masuknya organisme patogen dalam lingkungan budidaya yang dapat menginfeksi organisme yang dibudidayakan, ya. Nah, penerapan biosecurity ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit dalam suatu area. Kegiatan penting dalam penerapan biosecurity, tata letak jelas ya. Tata letaknya harus diperhatikan, kemudian pengaturan akses masuk ke lokasi biasanya sangat dibatasi ya. Kemudian tentang sterilisasi wadah, kemudian pengolahan limbah, termasuk orang yang keluar masuk personelnya ya. Nah, kita lihat di sini ya, biasanya tempatnya sangat tertutup ya dan terjaga kebersihannya. Kita lihat di sini ada penanda ya bahwa tidak sembarang orang boleh masuk. Kemudian ada bak-bak pencuci tangan, pencuci kaki, ya. Kemudian ada sanitizer, larutan sanitizer. Kemudian ada rak sepatu, ada tempatnya tersendiri. Kemudian ada tempat untuk mencuci alas kaki ya ketika masuk ke ruang produksi misalnya. Nah, ada buat tempat cuci tangan, ada waslapnya. Kemudian untuk pengunjung pun juga ada pakaian khusus ya, sehingga tidak membawa kuman ataupun bakteri dari luar ya, atau kontaminan dari luar. Nah, yang penting juga di sini ada organisasi siapa yang terlibat di dalam proses pembenihan itu ya. Ada mulai dari ketua kelompok, kemudian ada gugus mutunya ya, yang masing-masing mempunyai tugas. Kemudian ada pelaksana produksi, administrasi, dan juga pemasaran. Nah, dokumen dan rekaman merupakan salah satu poin penting ya masuk di sini, bahwa manfaat dokumentasi itu untuk memudahkan mengakses informasi proses produksi, kemudian dapat diperoleh bukti objektif tentang kesesuaian proses produksi dengan CBIP dan mampu telusur ya. Sudah kita bahas minggu lalu bahwa ketika misalkan terjadi kerusakan, bisa dilacak kerusakannya siapa yang bertanggung jawab, pada titik mana itu ya, karena ada dokumentasi. Kemudian jenis dokumen yang dipersyaratkan ada standar operasional prosedur atau SOP, SPO, ada formulir, dan ada rekaman. SPO merupakan petunjuk baku tentang pengoperasian suatu proses kerja dalam unit pembenihan, yang tujuannya adalah untuk memastikan proses berjalan secara terkendali dan sistem pengendalian dijalankan secara konsisten. SPO itu apa saja? Dari hulu sampai ke hilir, dari mulai bahan baku sampai menjadi produk, dari mulai bagaimana pengadaan induk sampai kemudian benih dihasilkan. Formulir merupakan sarana yang digunakan untuk merekam penerapan CPIB. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan data dan informasi dalam format tertentu. Manfaatnya adalah untuk menjamin semua data yang dibutuhkan dapat ditampilkan, menjaga konsistensi data yang dibutuhkan, dan memberikan petunjuk data yang harus dimasukkan. Sementara kalau rekaman merupakan bukti objektif dari suatu unit pembenihan untuk menunjukkan efektivitas penerapan CPIB. Manfaatnya sama ya dengan yang tadi. Nah, apa saja rekaman yang dipersyaratkan?
dipersyaratkan sama sebenarnya adalah dari mulai kegiatan hulu sampai hilir. Jadi kalau kita akan melistnya, artinya semua yang kita lakukan dari mulai awal sampai akhir, dari mulai persiapan lahan, kemudian persiapan induk sampai dihasilkan benih. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Hari ini ingat bahwa untuk kaitannya dengan CPIB dan CBIB ada faktor-faktor yang terlibat ya. Ada aspek-aspek teknis tadi, kemudian aspek produksi, aspek keamanan dan sebagainya. Sehingga nanti ketika praktikum semua aspek itu harus dibahas. Oke, silakan nanti jika ada pertanyaan disampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.